Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan tentang kisah seorang wanita miskin yang sering dihina warga desa ini bertemu burung elang emas. Keajaiban burung elang emas mengubah segalanya. Seperti apa ceritanya? Mari kita mendengarkan sampai selesai. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya teman-teman, dan selamat mendengarkan ceritanya. Pagi selalu datang lebih awal bagi Maryam, bahkan sebelum cahaya benar-benar berani menyentuh tanah. Di saat dunia lain masih menggenggam mimpi, Maryam telah duduk bersila di lantai gubuk bambu yang dingin, memeluk lututnya sendiri. Atap gubuk itu berlubang di sana-sini, membiarkan angin dan sisa embun malam merayap masuk tanpa izin. Bau tanah basah bercampur anyir kayu lapuk telah menjadi aroma yang paling akrab baginya. Lebih akrab daripada wangi roti atau nasi hangat yang tak pernah benar-benar ia kenal. Maria menghela napas panjang. Napas yang berat, seolah membawa beban bertahun-tahun hidup dalam kekurangan. Usianya baru 28 tahun, namun garis kelelahan di wajahnya membuatnya tampak jauh lebih tua. Kulitnya menggelap bukan karena matahari semata, melainkan oleh kerasnya hidup yang tak pernah memberinya jeda. Rambutnya selalu terikat asal, bukan karena ia tak peduli pada penampilan, tetapi karena ia tak memiliki alasan untuk memperindah diri di hadapan dunia yang selalu memalingkan wajah darinya. Ia melirik ke sudut gubuk, tempat ibunya, Ibu Sulis, terbaring dengan selimut tipis yang sudah bertambal. Napas sang ibu terdengar pelan namun teratur. Setiap tarikan napas itu adalah pengingat bagi Maryam bahwa masih ada satu alasan baginya untuk bangun dan melangkah hari ini. Hanya satu. Maryam bangkit perlahan, berhati-hati agar lantai bambu yang rapuh tidak berderi terlalu keras. Ia mengambil keranjang anyam yang tergantung di dinding, keranjang yang sama sejak bertahun-tahun lalu, yang setia menemaninya menyusuri hutan demi mencari buah-buahan liar. Ia mengusap keranjang itu dengan jari-jarinya, seolah benda mati itu mampu memahami lelah yang ia rasakan. "Aku berangkat, Bu," bisiknya pelan, meski tahu ibunya belum sepenuhnya terjaga. Namun suara itu rupanya cukup untuk membangunkan Ibu Sulis. Perempuan tua itu membuka mata perlahan, senyumnya muncul meski tubuhnya tampak rapuh. "Hati-hati di jalan, Yam," ucapnya lirih. "Jangan memaksakan diri." Maryam tersenyum kecil, senyum yang selalu ia simpan khusus untuk ibunya. "Aku tidak apa-apa, Bu." "Seperti biasa." "Seperti biasa." Dua kata yang terdengar sederhana, namun bagi Maryam, itu berarti berjalan berkilo-kilometer, menahan lapar, menahan hinaan, dan pulang dengan hasil yang tak seberapa. Namun ia tak pernah mengucapkannya. Ia tak ingin ibunya memikul beban yang sama beratnya. Maryam melangkah keluar gubuk. Udara pagi menyentuh wajahnya dengan dingin yang menusuk, namun ia sudah terbiasa. Jalan setapak menuju hutan masih diselimuti kabut tipis. Setiap langkahnya seakan menggema dalam kesunyian, seolah dunia menonton tanpa berniat membantu. Dalam perjalanannya, bayangan suara-suara itu kembali datang. Suara tawa, ejekan, dan bisik-bisik yang tak pernah benar-benar pergi dari kepalanya. Untuk apa berdandan? Tetap saja miskin. Perempuan itu hidup seperti bayangan, tak pantas diperhitungkan. Kasihan ibunya, punya anak yang tak bisa mengubah nasib. Maria menggigit bibirnya. Dadanya sesak, namun langkahnya tak melambat. Ia telah belajar satu hal sejak lama, berhenti berarti memberi kesempatan pada luka untuk tumbuh lebih dalam. Maka ia memilih terus berjalan, meski hatinya sering tertinggal di belakang. Hutan menyambutnya dengan keheningan yang berbeda. Tidak ada tatapan merendahkan, tidak ada suara mencemooh. Hanya pepohonan yang berdiri tegak, seolah menjadi penjaga rahasia hidupnya.
Maryam menarik napas lega, meski kelegaan itu hanya sekejap. Ia tahu, ketika matahari meninggi, ia harus kembali ke pasar desa, tempat harga dirinya selalu diuji. Tangannya mulai bekerja, memetik buah-buahan liar yang ia kenal sejak kecil. Setiap buah yang jatuh ke dalam keranjang terasa seperti harapan kecil, rapuh, namun tetap ia kumpulkan. Di sela pekerjaannya, pikirannya melayang pada ibunya. Wajah keriput itu, mata yang selalu menyimpan kekhawatiran sekaligus doa, menjadi pemandangan yang paling ia takuti untuk kehilangan. Aku harus kuat, gumamnya pada diri sendiri. Aku tidak boleh menyerah. Namun kekuatan seringkali hanya tinggal kata-kata ketika perut kosong dan hati terluka. Maryam tahu itu. Ia tahu betul betapa dunia tak pernah adil pada orang-orang seperti dirinya. Tapi ia juga tahu, jika ia berhenti berharap, maka ia benar-benar akan kalah. Saat matahari mulai naik, Maryam mengangkat keranjang yang kini setengah terisi. Beratnya terasa di pundak, namun bukan itu yang membuatnya terhuyung. Beban sesungguhnya adalah kenyataan bahwa apapun yang ia bawa hari ini mungkin tak akan cukup. Tak pernah cukup. Ia menoleh sekali lagi ke arah hutan sebelum melangkah pergi. Ada rasa aneh di dadanya, perasaan yang tak bisa ia jelaskan. Seolah sesuatu sedang menunggu, bukan hari ini, bukan esok, tapi di suatu waktu yang belum ia pahami. Maryam menggelengkan kepala, menertawakan pikirannya sendiri. "Apa yang kau harapkan, Maryam?" bisiknya pahit. Keajaiban? Ia melanjutkan langkahnya, meninggalkan hutan dan kembali ke dunia yang selalu mengujinya. Gubuk reot, ibu yang renta, dan hidup yang keras menunggunya di ujung jalan. Namun tanpa ia sadari, pagi itu menyimpan benih perubahan yang kelak akan mengoyak batas antara derita dan harapan. Untuk saat ini, Maryam hanyalah seorang perempuan miskin dengan keranjang buah dan hati yang letih. Dan dunia, seperti biasa, belum berniat bersikap ramah. Pagi itu, ketika Maryam kembali dari pasar dengan langkah yang lebih pelan dari biasanya, matahari sudah condong ke atas kepala. Keranjang di tangannya nyaris kosong. Beberapa buah telah terjual dengan harga yang memalukan, sebagian lagi ia simpan karena terlalu busuk untuk dipertontonkan. Namun bukan keranjang kosong yang paling memberatkannya, melainkan perasaan kalah yang diam-diam menempel di dadanya, seperti bayangan yang enggan pergi. Ia berhenti sejenak di depan gubuk bambu. Nafasnya ditarik dalam-dalam, seolah ia harus mengumpulkan sisa-sisa kekuatan sebelum masuk. Ia tidak ingin ibunya melihat wajahnya yang letih dan mata yang nyaris basah. Bagi Maryam, senyum adalah tameng, dan hari ini tameng itu terasa retak. Ketika ia melangkah masuk, Ibu Suli sedang duduk bersandar di dinding. Tangannya sibuk melipat kain lusuh yang entah untuk keperluan apa. Perempuan tua itu menoleh, dan seperti biasa, senyum lembut langsung mengembang di wajahnya. "Kau sudah pulang, Yam?" ucapnya pelan. "Bagaimana harimu?" Maryam menunduk, meletakkan keranjang di sudut gubuk. "Seperti biasa, Bu." Jawaban itu kembali terucap. Dua kata yang sama, hari demi hari, tahun demi tahun. Ibu Sulis tentu mengerti bahwa, seperti biasa, bukanlah sesuatu yang baik. Ia tahu dari cara Maryam menghindari tatapannya, dari bahu yang turun, dari napas yang lebih berat. Ibu Sulis meraih tangan anaknya, menariknya duduk di sampingnya. Tangannya kurus, tulangnya menonjol, namun sentuhannya selalu hangat. Sentuhan itu seperti doa yang tak diucapkan, namun selalu sampai. "Kau lelah?" kata Ibu Sulis pelan. Maryam tersenyum kecil. "Tidak, Bu. Aku hanya sedikit mengantuk." Kebohongan itu begitu rapuh hingga hampir pecah di udara.
Ibu Sulis tidak menegurnya. Ia hanya mengelus punggung tangan Maryam, gerakan yang sederhana namun penuh makna. Dulu, Ibu Sulis memulai, suaranya bergetar oleh kenangan, kau selalu pulang sambil bercerita. Tentang apa saja? Tentang daun yang bentuknya aneh, tentang burung yang kau lihat di dahan pohon. Sekarang kau lebih banyak diam. Maryam menelan ludah. Dadanya terasa sesak. Aku hanya tidak ingin ibu khawatir. Justru karena kau diam, aku khawatir, jawab Ibu Sulis lembut. Hening menyelimuti gubuk itu. Hening yang bukan kosong, melainkan penuh dengan kata-kata yang tak terucap. Angin menyelinap melalui celah dinding bambu, membawa suara dedaunan yang saling bergesekan. Alam seolah ikut menjadi saksi percakapan dua hati yang saling menahan luka. Apa aku ibu yang gagal? Tanya Ibu Sulis tiba-tiba. Maryam tersentak. Ia menoleh cepat. Jangan berkata begitu, Bu. Aku tak bisa memberimu hidup yang layak, lanjut Ibu Sulis, matanya berkaca-kaca. Aku tak bisa memberimu rumah yang kuat, makanan yang cukup, atau masa depan yang pasti. Setiap hari aku melihatmu pergi dengan keranjang itu, dan setiap hari aku berdoa agar kau pulang dengan selamat. Tapi doaku terasa kecil, Yam. Terasa tak cukup. Air mata yang selama ini Maryam tahan akhirnya jatuh. Ia memeluk ibunya erat-erat, seolah tubuh renta itu adalah satu-satunya hal yang menahannya agar tak runtuh sepenuhnya. Jangan bilang begitu, isaknya. Ibu adalah satu-satunya alasan aku masih berdiri. Kalau bukan karena ibu, aku mungkin sudah menyerah sejak lama. Ibu Sulis memejamkan mata, air mata mengalir di pipinya yang keriput. Aku hanya ingin kau bahagia, Yam. Itu saja. Aku tak butuh apa-apa lagi. Maryam menarik napas dalam-dalam. Aku akan berusaha, Bu. Aku janji. Janji itu menggantung di udara, rapuh namun tulus. Keduanya tahu betapa sulitnya menepati janji di dunia yang tak pernah memberi ruang bagi orang-orang seperti mereka. Namun janji itu tetap diucapkan, karena harapan seringkali lahir dari kata-kata sederhana. Malam datang perlahan. Di dalam gubuk, lampu minyak kecil menyala redup. Ibu Sulis duduk bersila, tangannya terangkat, bibirnya bergerak lirih melafalkan doa-doa yang telah ia hafal sejak muda. Maryam duduk di sampingnya, menunduk, membiarkan kata-kata itu menyelimuti hatinya. Ya Tuhan, bisik Ibu Sulis, aku tidak meminta harta. Aku hanya meminta kekuatan untuk anakku. Jika ada kebahagiaan yang tersisa di dunia ini, tolong sisakan sedikit untuknya. Maryam memejamkan mata. Doa itu terasa seperti pelukan. Di tengah kemiskinan dan penghinaan, doa ibunya adalah satu-satunya kemewahan yang ia miliki. Malam semakin larut. Ibu Sulis terbatuk pelan, tubuhnya tampak lebih lemah dari biasanya. Maryam merapikan selimut ibunya, duduk di sampingnya hingga napas sang ibu kembali teratur. Dalam gelap, Maryam menatap langit-langit gubuk yang berlubang, tempat bintang-bintang kecil mengintip. Ia bertanya dalam hati, entah kepada siapa. Apakah doa-doa itu benar-benar didengar? Tak ada jawaban. Namun di dalam dadanya, sesuatu bergerak pelan. Bukan kebahagiaan, bukan pula keajaiban. Hanya tekad yang lebih sunyi, lebih dalam. Tekad untuk bertahan, bukan demi dunia, tetapi demi perempuan tua yang tidur di sampingnya, yang setiap napasnya adalah doa yang tak pernah usai. Maryam memejamkan mata. Esok hari akan sama beratnya, ia tahu itu. Namun malam ini, ia mengizinkan dirinya rapuh, karena di sisi ibunya,
rapuh pun terasa aman. Pagi belum sepenuhnya cerah ketika Maryam kembali melangkahkan kakinya menuju pasar desa. Keranjang anyam itu kembali bertengger di lengannya, terasa lebih berat dari kemarin, meski isinya tak seberapa. Bukan buah-buahan di dalamnya yang menambah beban, melainkan perasaan yang sejak malam tadi mengendap di dadanya. Perasaan yang ia bawa tidur, dan kini bangun bersamanya. Ia berjalan menunduk. Bukan karena jalanan yang sulit, melainkan karena kebiasaan lama yang tumbuh dari terlalu sering menerima tatapan merendahkan. Maryam telah belajar bahwa menatap dunia terlalu lama hanya akan membuat matanya perih. Maka ia memilih menatap tanah, membiarkan debu dan kerikil menjadi saksi langkah-langkah kecilnya. Pasar mulai ramai. Suara orang-orang bercampur menjadi satu, tawar-menawar, tawa, seruan, dan keluhan. Bau keringat, tanah, dan hasil bumi menyatu di udara. Bagi sebagian orang, pasar adalah tempat harapan, tempat rezeki berputar dan senyum bertukar. Namun bagi Maryam, pasar adalah ruang pengadilan tanpa hakim, tempat ia diadili setiap hari hanya karena ia miskin. Ia memilih sudut yang sama seperti biasa. Sudut yang agak jauh, tidak strategis, seolah memang disediakan bagi orang-orang yang tak dianggap. Maryam menggelar kain lusuh, menata buah-buahan dengan rapi. Ia selalu berusaha rapi, meski seringkali tak ada yang peduli. Tak lama kemudian, tatapan-tatapan itu mulai datang. Tatapan yang menyapu dari kepala hingga kaki, lalu berhenti sejenak, seolah menimbang-nimbang sesuatu, sebelum akhirnya berpaling dengan ekspresi meremehkan. Maryam pura-pura sibuk merapikan buah, meski jantungnya mulai berdegup lebih cepat. Buahnya kecil-kecil, terdengar suara seorang perempuan, entah ditujukan kepada siapa. Seperti hidup penjualnya. Beberapa orang tertawa kecil. Tawa yang tidak keras, namun cukup tajam untuk melukai. Maryam menelan ludah. Tangannya gemetar, namun ia memaksa dirinya tetap tenang. Ia telah mendengar kalimat semacam itu berkali-kali. Namun setiap kali, rasanya selalu sama, perih, seperti luka lama yang disayat kembali. Seorang pembeli berhenti di depannya. Menatap buah-buahan itu lama, lalu mendecakkan lidah. Harganya berapa? Tanyanya datar. Maryam menyebutkan harga dengan suara pelan. Harga yang sudah ia turunkan jauh, hampir tanpa keuntungan. Hah? Masih semahal itu? Orang itu terkekeh. Kau kira barangmu istimewa? Maryam ingin berkata bahwa buah-buahan itu ia petik dengan tangan sendiri, bahwa ia berjalan jauh ke dalam hutan, menahan lapar dan lelah. Ia ingin berkata bahwa harga itu bukan sekadar angka, melainkan tenaga dan harapan. Namun kata-kata itu hanya berputar di kepalanya. Bibirnya tetap terkatup. Kalau tak mau beli, tak apa, ucapnya akhirnya, hampir berbisik. Orang itu pergi sambil menggelengkan kepala. Dasar pemimpi. Pemimpi. Kata itu menusuk lebih dalam daripada hinaan lain. Maryam menunduk lebih dalam, merasakan panas di balik matanya. Namun ia menolak menangis. Ia tak ingin memberi kepuasan pada siapapun untuk melihat air matanya jatuh di tempat ini. Waktu berjalan lambat. Satu persatu orang lewat, sebagian membeli dengan harga yang ditawar habis-habisan, sebagian hanya melirik lalu pergi. Setiap transaksi terasa seperti pertarungan kecil, bukan soal uang, melainkan soal harga diri. Dan setiap kali Maryam mengalah, ia merasa kehilangan sepotong dirinya sendiri. Di sela keramaian, pikirannya melayang pada Ibu Sulis. Ia membayangkan ibunya duduk di gubuk, menunggu dengan sabar. Ia membayangkan wajah itu, senyum itu, doa-doa yang tak pernah putus.
Bayangan itu memberinya kekuatan kecil, cukup untuk bertahan beberapa saat lagi. Menjelang siang, keranjangnya hampir kosong. Bukan karena laku keras, melainkan karena ia menjual dengan harga yang nyaris tak berarti. Maria menghitung uang di tangannya. Jumlahnya membuat dadanya kembali sesak. "Cukupkah ini?" gumamnya. "Cukup untuk apa?" Ia melipat kain lapaknya, bersiap pulang. Saat berdiri, seseorang lewat di belakangnya dan tanpa sengaja menyenggol keranjangnya hingga terjatuh. Beberapa buah menggelinding ke tanah, kotor oleh debu. "Maaf," ucap suara itu singkat, tanpa menoleh. Maryam berlutut cepat, memungut buah-buahan itu satu persatu. Tangannya kotor, lututnya terasa nyeri. Di sekitarnya, orang-orang lewat tanpa peduli. Ada yang melirik, ada yang tersenyum tipis, seolah pemandangan itu menghibur. Di saat itulah, sesuatu di dalam diri Maryam bergetar. Bukan amarah yang meledak, melainkan kesedihan yang dalam, sunyi, dan melelahkan. Ia bertanya dalam hati, untuk kesekian kalinya. Apakah aku memang serendah ini di mata mereka? Ia berdiri kembali, mengusap tangannya pada kain. Wajahnya tetap datar, namun di balik itu, badai kecil sedang berkecamuk. Ia ingin pergi sejauh mungkin, meninggalkan pasar, meninggalkan suara-suara itu. Namun kakinya membawanya pulang, karena hanya itulah arah yang ia miliki. Dalam perjalanan pulang, langkahnya terasa lebih berat. Setiap ejekan, setiap tawa, setiap tatapan, kembali terputar di kepalanya seperti gema yang tak mau reda. Namun di tengah semua itu, ada satu hal yang tetap ia pegang erat. Ia tidak membalas. Tidak dengan kata, tidak dengan sikap. Bukan karena ia lemah, melainkan karena ia tahu, membalas hanya akan menambah luka. Ia memilih diam, karena diam adalah satu-satunya cara baginya untuk tetap utuh. Ketika gubuk bambu itu akhirnya terlihat, Maria menghela napas panjang. Rumah kecil itu mungkin reot, mungkin dingin, namun di sanalah ia diingat sebagai manusia, bukan sekadar objek hinaan. Ia melangkah masuk dengan senyum kecil yang ia paksakan. Ibu Sulis menoleh, dan seperti biasa, senyum lembut menyambutnya. "Sudah pulang, Yam?" tanya ibunya. Maryam mengangguk. "Sudah, Bu." Tak ada cerita tentang pasar. Tak ada cerita tentang hinaan. Maryam memilih menyimpannya sendiri. Tidak karena ia ingin berbohong, melainkan karena ia ingin melindungi ibunya dari luka yang sama. Malam itu, saat ia berbaring di samping ibunya, Maria menatap kegelapan dengan mata terbuka. Pasar itu kembali hadir dalam pikirannya, namun kali ini, ada satu pemikiran lain yang menyelinap. "Jika dunia tak pernah ramah," bisiknya dalam hati, "maka aku akan belajar menjadi ramah pada diriku sendiri." Pikiran itu sederhana, nyaris rapuh. Namun bagi Maryam, itu adalah bentuk perlawanan paling sunyi. Perlawanan untuk tetap percaya bahwa harga dirinya tidak ditentukan oleh suara pasar, melainkan oleh keteguhan hatinya sendiri. Dan di tengah sunyi malam, tanpa ia sadari, benih ketabahan itu mulai tumbuh lebih dalam. Pagi itu, Maria memilih berangkat lebih awal dari biasanya. Langit masih pucat, seolah belum sepenuhnya terjaga, ketika ia melangkah meninggalkan gubuk bambu. Ibu Sulis masih terlelap, napasnya teratur meski terdengar lebih berat dari hari-hari sebelumnya. Maryam berhenti sejenak di ambang pintu, menatap wajah ibunya yang dipenuhi garis usia. Ada dorongan untuk membangunkannya, untuk sekadar mendengar suara lembut yang selalu menenangkan. Namun ia mengurungkan niat itu. Ia tak ingin mengganggu tidur yang barangkali satu-satunya kenyamanan bagi ibunya.
Keranjang anyam itu kembali ia sandang di bahu. Tali keranjang terasa kasar di kulitnya, meninggalkan jejak merah tipis. Maryam tak peduli. Ia sudah terlalu sering merasakan perih untuk mempermasalahkan hal-hal kecil. Langkahnya menyusuri jalan setapak yang basah oleh embun. Tanah terasa dingin di telapak kakinya, namun rasa dingin itu justru membuat pikirannya lebih jernih. Ia ingin ke hutan. Bukan hanya untuk mencari buah, tetapi untuk mencari keheningan. Hutan selalu memberinya ruang untuk bernapas. Di sanalah ia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa harus menjelaskan apapun. Pepohonan tak pernah bertanya mengapa ia miskin, mengapa pakaiannya lusuh, atau mengapa hidupnya terasa begitu berat. Pepohonan hanya berdiri, mendengarkan, dan itulah yang Maryam butuhkan. Ketika ia melangkah masuk ke dalam hutan, suara dunia perlahan memudar. Tidak ada lagi gema tawa pasar, tidak ada lagi bisik-bisik yang menusuk. Yang tersisa hanyalah suara dedaunan, langkah kakinya sendiri, dan napas yang perlahan menemukan ritmenya. Maryam berjalan lebih dalam dari biasanya. Entah mengapa, hari itu ia merasa tak ingin berhenti di tempat yang biasa. Ada sesuatu di dadanya yang mendorongnya untuk terus melangkah, seolah hutan sedang memanggilnya lebih jauh. "Kau aneh hari ini," gumamnya pada diri sendiri, mencoba tersenyum. Ia mulai memetik buah-buahan yang dikenalnya, tangannya bergerak otomatis. Namun pikirannya melayang. Ia teringat pasar kemarin, tatapan-tatapan itu, kata-kata yang terlempar begitu saja tanpa memikirkan perasaan orang lain. Dadanya kembali terasa sesak, namun kali ini ia tak melawan perasaan itu. Ia membiarkannya hadir, membiarkannya mengalir. "Apa salahku?" bisiknya pelan, suaranya nyaris tenggelam oleh desir angin. "Apa salah hidup seperti ini?" Tak ada jawaban. Namun Maryam tidak benar-benar mengharapkannya. Pertanyaan itu lebih ia ajukan pada dirinya sendiri, pada hati yang seringkali terlalu lelah untuk memahami. Ia duduk di bawah sebuah pohon besar, meletakkan keranjang di sampingnya. Cahaya matahari menyelinap di antara dedaunan, menciptakan pola-pola aneh di tanah. Maryam memandangi cahaya itu, merasa seolah hidupnya juga dipenuhi pola-pola yang tak ia mengerti, terang dan gelap yang silih berganti tanpa penjelasan. "Jika kau bisa berbicara," katanya tiba-tiba pada pohon itu, "apa yang akan kau katakan padaku?" Ia tertawa kecil, tawa yang lebih mirip hembusan napas. Mungkin ia mulai kehilangan kewarasan, berbicara pada pohon dan hutan. Namun di saat yang sama, ia merasa lebih didengar di sini daripada dimanapun. Maryam menutup mata, bersandar pada batang pohon. Ia mendengarkan detak jantungnya sendiri. Detak yang pelan, namun masih bertahan. Detak yang mengingatkannya bahwa ia masih hidup, masih berjuang, meski seringkali terasa sia-sia. Saat ia membuka mata kembali, suasana terasa berbeda. Angin berembus lebih lembut, membawa aroma tanah dan daun yang lebih kuat. Burung-burung yang tadi terdengar riuh kini terdiam sejenak, menciptakan keheningan yang aneh namun tidak menakutkan. Maryam berdiri perlahan. Ia merasakan sesuatu, bukan suara, bukan sentuhan, melainkan perasaan seolah sedang diperhatikan. Ia menoleh ke kiri, ke kanan, ke atas. Tak ada siapapun. Hanya pepohonan yang sama, dedaunan yang sama. "Kau terlalu banyak berpikir," katanya pada diri sendiri. Namun perasaan itu tak pergi. Ia justru semakin kuat, membuat langkah Maryam melambat. Setiap suara kecil terdengar lebih jelas, ranting yang patah, daun yang jatuh, napasnya sendiri. Jantungnya berdetak lebih cepat, bukan karena takut, melainkan karena rasa ingin tahu yang aneh. Ia melangkah lagi, mengikuti insting yang tak bisa ia jelaskan.
Semakin jauh ia masuk, semakin sunyi suasana di sekitarnya. Namun di tengah kesunyian itu, Maryam merasa dadanya justru terasa lebih ringan. Seolah hutan sedang menghapus sedikit demi sedikit beban yang ia bawa. "Apa yang kau inginkan dariku?" bisiknya. Sekali lagi, tak ada jawaban. Namun langkahnya tak berhenti. Maryam menemukan sebuah area yang terasa lebih lapang. Cahaya matahari jatuh lebih terang di sana, menciptakan lingkaran hangat di tengah hutan. Ia berhenti, berdiri di tengah cahaya itu. Untuk sesaat, ia merasa seperti bagian dari sesuatu yang lebih besar, bukan sekadar perempuan miskin yang berjuang dari hari ke hari, melainkan manusia yang sedang berada di tempat yang tepat. Ia menunduk, menyentuh tanah dengan ujung jarinya. Tanah itu hangat, nyata. Maryam menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. "Aku hanya ingin hidup tenang," katanya lirih. "Aku tidak meminta lebih." Kata-kata itu melayang di udara, lalu lenyap. Namun di dalam hatinya, ada getaran kecil. Getaran yang bukan jawaban, tetapi pengakuan. Seolah Allah mendengarnya, meski tak berniat menjelaskan apapun. Maryam kembali mengisi keranjangnya. Kali ini, setiap buah yang ia petik terasa berbeda. Bukan lebih besar, bukan lebih indah, tetapi lebih berarti. Ia merasa sedang melakukan sesuatu yang benar, meski tak tahu apa hasil akhirnya. Ketika matahari mulai bergerak naik, Maryam bersiap kembali. Ia menoleh sekali lagi ke sekelilingnya. Perasaan diawasi itu telah memudar, namun meninggalkan jejak samar di dadanya. Rasa bahwa hari ini bukan hari biasa. Dalam perjalanan pulang, Maryam berjalan dengan langkah yang lebih tenang. Beban di pundaknya terasa sama, namun beban di hatinya sedikit berkurang. Ia tak tahu mengapa. Ia hanya tahu bahwa hutan telah memberinya sesuatu, meski ia belum bisa menamainya. Saat gubuk bambu itu kembali terlihat, Maryam tersenyum kecil. Ia merasa lebih siap menghadapi apapun yang menantinya nanti. Pasar, hinaan, kemiskinan, semuanya masih ada. Namun di dalam dirinya, telah tumbuh ruang sunyi yang baru. Ruang untuk bernapas, ruang untuk bertahan. Dan jauh di dalam hutan, di tempat yang tak bisa ia lihat, sesuatu bergerak pelan, seolah menyadari kehadirannya. Namun Maryam belum mengetahuinya. Belum hari ini. Untuk saat ini, ia hanya tahu satu hal. Langkah sunyinya di dalam hutan telah membuka pintu yang belum pernah ia sentuh sebelumnya. Pintu menuju sesuatu yang akan mengubah hidupnya, meski ia belum siap untuk memahaminya. Hari itu seharusnya sama saja seperti hari-hari sebelumnya. Setidaknya, itulah yang Maryam pikirkan ketika ia kembali menapaki jalan setapak menuju hutan. Tidak ada pertanda khusus, tidak ada mimpi aneh, tidak ada firasat yang jelas. Namun entah mengapa, sejak langkah pertamanya pagi itu, jantungnya berdegup dengan cara yang berbeda, lebih cepat, lebih dalam, seolah sedang bersiap menyambut sesuatu yang belum ia kenali. Kabut tipis masih menggantung rendah, menyelimuti pepohonan dengan selubung pucat. Maryam berjalan perlahan, membiarkan embun membasahi ujung kain pakaiannya. Keranjang anyam di pundaknya terasa ringan, hampir terlalu ringan. Seakan hari ini bukan tentang buah-buahan yang akan ia bawa pulang. Ia berhenti sejenak, menarik napas panjang. Udara terasa lebih dingin, lebih tajam. Ada keheningan yang tak biasa, keheningan yang bukan kosong, melainkan penuh. Burung-burung yang biasanya bersahutan kini sunyi, seolah sedang menahan napas bersama dengannya. Kenapa rasanya aneh, gumam Maryam. Ia melanjutkan langkahnya, masuk lebih dalam ke hutan. Tempat itu bukan asing baginya, namun hari ini terasa berbeda.
Cahaya matahari jatuh dengan sudut yang tak biasa, menembus dedaunan dan menciptakan kilau-kilau kecil di udara. Maryam berhenti di sebuah area yang terbuka, tempat tanah terasa lebih hangat di telapak kakinya. Saat itulah ia merasakannya. Bayangan besar melintas cepat di tanah, menelan cahaya sesaat. Maryam menegang. Napasnya tertahan. Perlahan, dengan gerakan yang hampir takut-takut, ia mengangkat wajahnya ke langit. Di atas sana, membentang sayap yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Seekor elang emas melayang dengan anggun. Sayapnya terbuka lebar, bulunya memantulkan cahaya matahari hingga tampak berkilau seperti logam mulia. Tubuhnya besar, gagah, dan penuh wibawa. Namun yang membuat Maryam tak mampu bergerak adalah matanya. Sepasang mata tajam yang menatap lurus ke arahnya, seolah menembus tubuh dan jiwanya sekaligus. Waktu seakan berhenti. Maryam berdiri terpaku, keranjang hampir terlepas dari tangannya. Jantungnya berdetak begitu keras hingga ia yakin elang itu bisa mendengarnya. Ada rasa takut? Tentu saja. Naluri manusia berteriak agar ia lari, bersembunyi, menjauh. Namun kakinya tak bergerak. Ada kekuatan lain yang menahannya di tempat. "Elang," bisiknya pelan, suaranya bergetar. Elang emas itu berputar perlahan di udara, tetap menjaga jarak, namun tak sekalipun memalingkan pandangannya. Tatapan itu bukan tatapan pemangsa yang mencari mangsa. Tidak ada niat menyerang di sana. Yang ada hanyalah ketenangan yang dalam, hampir menyerupai pengakuan. Maryam merasakan sesuatu di dadanya bergerak. Kenangan, rasa sakit, kelelahan, semuanya berdesakan, seolah dipanggil keluar oleh tatapan itu. Air mata menggenang di matanya tanpa ia sadari. "Apa yang kau lihat dariku?" gumamnya lirih, lebih kepada dirinya sendiri daripada pada makhluk di langit itu. Elang emas mengepakkan sayapnya sekali, menciptakan hembusan angin yang membuat dedaunan bergoyang serempak. Cahaya di sekitarnya berubah, menjadi lebih terang, lebih hangat. Maryam merasakan kulitnya merinding, namun bukan karena dingin. Ia teringat Ibu Sulis. Terbayang wajah renta itu, senyum lembut yang selalu menyambutnya, doa-doa lirih di malam hari. Semua penderitaan, semua penghinaan, semua hari yang ia lalui dengan kepala tertunduk, kembali hadir dalam benaknya. Namun kali ini, rasa itu tidak melukai. Ia justru merasa dilihat, benar-benar dilihat, untuk pertama kalinya. Elang itu, napas Maryam tersengal. "Apa yang kau inginkan?" Tentu saja, tidak ada jawaban dalam bentuk kata. Elang emas itu hanya melayang, lalu perlahan menukik sedikit lebih rendah. Jarak mereka kini terasa lebih dekat, cukup dekat hingga Maryam bisa melihat setiap helai bulu yang berkilau, cukup dekat hingga ia bisa merasakan getaran di udara. Tatapan itu semakin dalam. Maryam merasa seolah ada tangan tak kasat mata yang menyentuh hatinya, membuka luka-luka lama yang selama ini ia sembunyikan bahkan dari dirinya sendiri. Air mata akhirnya jatuh, membasahi pipinya. "Aku lelah," bisiknya, suara itu keluar begitu saja, jujur dan telanjang. "Aku sudah berusaha, tapi rasanya tak pernah cukup." Elang emas itu mengepakkan sayapnya lagi, kali ini lebih pelan. Ada sesuatu dalam gerakannya, ketenangan, keteguhan, yang membuat Maryam tanpa sadar ikut menarik napas lebih dalam. Dadanya yang sesak perlahan terasa lebih lapang. Ia tidak tahu berapa lama mereka saling menatap. Mungkin hanya beberapa detik, mungkin jauh lebih lama. Waktu kehilangan maknanya. Yang ada hanyalah momen itu, momen ketika dunia seakan menyempit hanya menjadi dirinya dan makhluk bersayap emas di langit. Kemudian, perlahan, elang emas itu mulai naik kembali.
Sayapnya membentang lebar, tubuhnya berputar anggun sebelum melesat lebih tinggi. Namun sebelum benar-benar pergi, ia menoleh sekali lagi. Tatapannya terkunci pada Maryam. Tatapan itu bukan perpisahan. Itu adalah janji. Maryam merasakan sesuatu mengalir di dalam dirinya. Hangat, lembut, namun kuat. Seperti api kecil yang dinyalakan di tempat yang telah lama dingin. Ia mengangkat tangannya tanpa sadar, seolah ingin menyentuh langit, seolah ingin menahan momen itu agar tak pergi. "Terima kasih," ucapnya pelan, meski ia sendiri tak tahu mengapa. Elang emas itu menghilang di balik cahaya, menyatu dengan langit hingga tak lagi terlihat. Keheningan kembali menyelimuti hutan, namun bukan keheningan yang sama seperti sebelumnya. Ada sesuatu yang berubah. Maryam berdiri lama di tempat itu. Lututnya terasa lemah, namun hatinya terasa lebih ringan. Ia mengusap wajahnya, menyadari pipinya basah oleh air mata. Ia tertawa kecil, tawa yang terdengar asing di telinganya sendiri. "Apa yang baru saja terjadi?" bisiknya. Ia menunduk, menatap tanah. Semuanya terlihat sama, pepohonan, daun, cahaya. Namun di dalam dirinya, sesuatu telah bergeser. Ia tidak tiba-tiba kaya, tidak tiba-tiba kuat, tidak tiba-tiba bebas dari masalah. Namun ada keyakinan kecil yang kini berdenyut pelan di dadanya. Bahwa hidupnya belum selesai. Maryam memungut kembali keranjangnya. Tangannya masih sedikit gemetar, namun langkahnya kini lebih mantap. Ia melanjutkan pekerjaannya, memetik buah-buahan dengan perasaan yang berbeda. Setiap sentuhan terasa lebih nyata, setiap napas terasa lebih penuh. Saat ia bersiap pulang, Maryam menoleh sekali lagi ke langit. Tidak ada elang di sana. Namun ia tahu, apapun yang ia alami hari ini bukanlah hayalan. Tatapan itu terlalu nyata, terlalu dalam untuk dilupakan. Dalam perjalanan pulang, pikirannya terus kembali pada momen itu. Tatapan emas dari langit. Ia tak mengerti maknanya, namun untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak merasa sendirian. Ketika gubuk bambu itu akhirnya terlihat, Maryam tersenyum kecil. Ibu Sulis menantinya di sana, seperti biasa. Hidupnya masih sama, dunia masih keras. Namun di dalam hatinya, sebuah pintu telah terbuka. Dan di balik pintu itu, harapan menunggu, diam namun setia. Maryam tidak langsung pulang setelah pertemuan itu. Kakinya membawanya melangkah tanpa tujuan yang jelas, menyusuri sela-sela pepohonan yang kini terasa lebih akrab, seolah hutan mengenalnya dengan cara yang baru. Keranjang di bahunya masih setengah kosong, namun ia tidak tergesa untuk mengisinya. Pikirannya masih tertinggal di langit, pada sayap emas yang berkilau dan tatapan yang terasa lebih jujur daripada semua kata yang pernah ia dengar sepanjang hidupnya. Ia berhenti di sebuah tanah lapang kecil, menurunkan keranjang, lalu duduk bersila. Tangannya gemetar saat ia meletakkannya di atas lutut. Napasnya naik turun, belum sepenuhnya kembali tenang. Ada getaran halus di dadanya, bukan ketakutan, bukan pula kegembiraan yang meledak-ledak, melainkan sesuatu yang lembut dan dalam, seperti suara yang berbisik tanpa bunyi. "Tenanglah," katanya pada diri sendiri. "Kau masih hidup. Semuanya masih sama." Namun kalimat itu terdengar asing di telinganya sendiri. Ya, semuanya tampak sama, tetapi perasaannya tidak. Ia menutup mata, mencoba mengulang kejadian itu dari awal, seolah jika ia memahaminya dengan cukup saksama, maknanya akan muncul dengan sendirinya. Tatapan itu, itulah yang paling melekat. Bukan sayapnya, bukan kilau bulunya, melainkan mata elang emas itu. Mata yang tidak menghakimi,
tidak merendahkan, tidak menuntut. Mata yang seolah berkata, "Aku melihatmu." Air mata kembali menggenang, namun kali ini Maryam tidak menahannya. Ia membiarkannya jatuh, satu persatu, menyerap ke tanah. Tangisnya sunyi, nyaris tak terdengar, namun setiap isak membawa beban yang selama ini ia pikul sendirian. "Aku tidak mengerti," bisiknya. "Jika itu hanya hayalan, mengapa rasanya begitu nyata?" Angin berembus pelan, menggerakkan dedaunan di sekitarnya. Cahaya matahari berubah arah, menari di tanah. Maryam membuka mata, menatap sekelilingnya. Tidak ada apa-apa. Tidak ada elang. Tidak ada tanda yang bisa ia pegang. Hanya dirinya sendiri, di tengah hutan yang diam. Ia berdiri perlahan, menepuk tanah dari pakaiannya. "Baiklah," katanya pelan, seolah berbicara pada sesuatu yang tak terlihat. "Jika kau memang datang membawa pesan, aku akan menunggu. Tapi aku tidak akan berhenti hidup hanya karena aku tidak memahaminya." Kata-kata itu memberinya kekuatan kecil. Ia kembali mengisi keranjang, kali ini dengan fokus yang lebih tenang. Setiap buah yang ia petik seolah menjadi bagian dari janji yang belum terucap. Janji bahwa ia akan terus melangkah, meski jalannya belum jelas. Perjalanan pulang terasa berbeda. Langkahnya lebih mantap, punggungnya lebih tegak. Ia tidak tiba-tiba merasa berani menghadapi dunia. Namun ada jarak kecil antara dirinya dan rasa takut, jarak yang cukup untuk bernapas. Ketika gubuk bambu akhirnya terlihat, matahari sudah condong ke barat. Maryam berhenti sejenak di depan pintu, menenangkan diri. Ia tidak ingin masuk dengan wajah yang masih basah oleh air mata. Ia mengusap pipinya, menarik napas panjang, lalu melangkah masuk. Ibu Sulis duduk di sudut gubuk, menenun dengan gerakan lambat. Wajahnya tampak pucat, namun matanya berbinar saat melihat Maryam. "Kau pulang agak sore hari ini," katanya lembut. "Apakah hutan memberimu banyak buah?" Maryam tersenyum kecil. "Tidak lebih banyak dari biasanya, Bu." "Namun wajahmu berbeda," Ibu Sulis menatapnya lebih saksama. Seperti orang yang baru saja bertemu sesuatu. Maryam terdiam. Ia meletakkan keranjang, lalu duduk di samping ibunya. Ada dorongan kuat untuk menceritakan semuanya, namun kata-kata terasa berat di lidahnya. Bagaimana ia harus menjelaskan pertemuan yang bahkan ia sendiri belum pahami? "Aku melihat sesuatu," katanya akhirnya. Suara itu keluar lebih pelan dari yang ia rencanakan. Ibu Sulis berhenti menenun. "Sesuatu apa?" "Seekor elang," jawab Maryam. Ia menelan ludah. "Elang emas." Mata Ibu Sulis membesar sedikit, bukan karena terkejut, melainkan karena perhatian yang mendalam. "Elang emas?" ulangnya pelan. "Apa yang dilakukannya?" "Ia hanya menatapku." Maryam menghela napas. Tapi tatapan itu berbeda. Seolah ia tahu semua tentangku. "Aku tidak takut. Aku justru merasa kuat." Ibu Sulis terdiam lama. Keriput di wajahnya tampak semakin dalam ketika ia berpikir. Lalu, perlahan, ia tersenyum. "Dulu," katanya lirih, "nenekmu pernah berkata bahwa alam berbicara dengan cara yang tidak kita mengerti. Tidak semua pesan datang lewat suara." Maryam menoleh. "Jadi, ibu percaya padaku?" "Tentu," jawab Ibu Sulis tanpa ragu. "Aku selalu percaya padamu." Kata-kata itu membuat dada Maryam menghangat. Ia menggenggam tangan ibunya, merasakan getaran halus di jari-jari yang renta itu. "Apa artinya?" tanya Maryam.
Apa yang harus kulakukan? Ibu Sulis menggeleng pelan. Aku tidak tahu. Mungkin kau juga belum perlu tahu. Kadang, isyarat tidak dimaksudkan untuk dipahami segera. Ia hanya ingin kita tetap berjalan. Maryam terdiam, merenungkan kata-kata itu. Ia menyadari bahwa sejak pertemuan dengan elang emas, ia tidak lagi bertanya mengapa aku menderita, melainkan bagaimana aku harus melangkah. Perubahan kecil, namun berarti. Malam turun perlahan. Lampu minyak dinyalakan, cahayanya menari di dinding bambu. Ibu Sulis berbaring lebih awal malam itu, tubuhnya tampak lelah. Maryam duduk di sampingnya, mengelus rambut ibunya dengan lembut. Bu, katanya pelan, apakah ibu takut? Ibu Sulis membuka mata, menatap Maryam. Takut pada apa? Pada hidup, jawab Maryam jujur. Pada hari esok. Ibu Sulis tersenyum tipis. Aku takut jika kau berhenti berharap. Selain itu, tidak. Maryam menunduk, air mata kembali menggenang. Ia mencium tangan ibunya, lalu mematikan lampu. Dalam gelap, ia berbaring, menatap atap gubuk yang berlubang. Bintang-bintang tampak berkelip, seperti mata kecil yang mengawasi. Tatapan elang emas kembali hadir dalam pikirannya. Kali ini, ia tidak merasa bingung. Ia merasa ditemani. Jika kau mendengarku, bisiknya pada kegelapan, aku belum mengerti isyaratmu. Tapi aku akan menjaganya. Angin berdesir pelan di luar gubuk. Daun-daun bergesekan, menciptakan suara seperti bisikan jauh. Maria memejamkan mata, membiarkan kelelahan membawanya ke dalam tidur. Di dalam mimpinya, ia tidak melihat elang emas. Ia hanya melihat dirinya sendiri, berdiri tegak, menatap langit tanpa rasa takut. Dan ketika ia terbangun di tengah malam, perasaan itu masih tinggal. Perasaan bahwa sesuatu telah berubah, meski ia belum tahu bentuknya. Isyarat itu memang tak terucap. Namun di dalam hati Maryam, ia telah menemukan tempat untuk bersemayam. Tempat yang kelak akan menuntunnya melewati ujian berikutnya, dengan kepala lebih tegak dan hati yang lebih berani. Pagi datang dengan langkah yang pelan, seolah tidak ingin mengganggu sesuatu yang sedang tumbuh diam-diam di dalam diri Maryam. Ia terbangun sebelum matahari menampakkan wajahnya, duduk bersandar di dinding gubuk bambu, memandangi bayangan yang bergerak perlahan di sela-sela cahaya. Untuk pertama kalinya sejak lama, dadanya tidak terasa sesak saat membuka mata. Bukan karena beban hidup menghilang, melainkan karena ia menemukan ruang kecil untuk bernapas di antara beban itu. Ibu Sulis masih terlelap. Wajahnya tampak tenang, meski garis-garis usia tetap menghiasi setiap sudutnya. Maria menatap ibunya lama, seperti ingin menghafal setiap detail. Ada rasa takut yang tak terucap, takut kehilangan, takut tak sempat membahagiakan. Namun kini rasa itu tidak lagi melumpuhkan. Ia justru berubah menjadi dorongan halus untuk bergerak. Maryam bangkit perlahan, menyiapkan air dan membersihkan gubuk seadanya. Gerakannya ringan, meski tubuhnya masih sama lelahnya. Saat Ibu Sulis terbangun, Maryam sudah duduk di dekatnya dengan secangkir air hangat. "Kau bangun lebih pagi," kata Ibu Sulis, suaranya serak namun lembut. Maryam tersenyum. "Aku ingin hari ini berjalan pelan, Bu." Ibu Sulis memandang anaknya dengan tatapan penuh selidik. "Kau berubah." Maryam terdiam sejenak. "Aku tidak tahu apakah itu berubah atau hanya mulai mendengarkan diriku sendiri." Ibu Sulis tersenyum tipis. "Itu sudah cukup." Mereka duduk berdampingan dalam keheningan yang hangat. Tidak ada percakapan panjang,
namun kehadiran satu sama lain terasa lebih utuh. Maria merasakan sesuatu yang baru, keberanian kecil untuk berharap tanpa merasa bersalah. Selama ini, ia selalu merasa berharap adalah kemewahan yang tak layak ia miliki. Kini, harapan itu muncul tanpa meminta izin. Hari itu, Maryam tetap pergi ke hutan. Namun langkahnya tidak lagi dipenuhi pertanyaan yang melelahkan. Ia berjalan sambil memperhatikan napasnya, merasakan tanah di bawah telapak kakinya, mendengarkan suara alam tanpa mencari makna tersembunyi. Ia tidak berharap bertemu elang emas lagi. Ia hanya membawa satu keyakinan sederhana. Apapun yang terjadi, ia akan menghadapinya dengan lebih jujur. Di tengah hutan, Maryam berhenti di tempat yang terasa akrab. Ia meletakkan keranjang dan duduk, memejamkan mata. Tidak ada bayangan besar di langit, tidak ada kilau emas. Namun di dalam dadanya, ada denyut halus yang mengingatkannya pada pertemuan itu. "Aku masih di sini," bisiknya pelan. "Aku belum pergi." Ia tersenyum kecil pada dirinya sendiri. Benih harapan itu memang kecil, nyaris rapuh. Namun ia nyata. Ia tumbuh dari kelelahan yang diterima, dari luka yang tidak disangkal, dari kasih seorang ibu yang tak pernah meminta balasan. Ketika Maryam kembali ke gubuk sore itu, Ibu Sulis tampak lebih lemah. Batu kecil yang terus datang membuat napasnya terputus-putus. Maryam duduk di sampingnya, menggenggam tangannya erat. "Aku di sini, Bu," katanya pelan. Ibu Sulis menatapnya, matanya lembut namun serius. "Yam, jika suatu hari aku tak lagi bisa menunggumu pulang, kau harus tetap melangkah." Maria menahan napas. "Jangan bicara begitu." Ibu Sulis tersenyum samar. "Aku tidak takut, Nak. Aku hanya ingin kau tahu, hidupmu tidak berhenti padaku." Air mata Maryam jatuh tanpa bisa dicegah. Namun ia tidak meratap. Ia mengangguk perlahan. "Aku akan melangkah, Bu. Aku janji." Malam itu, Maryam duduk lama di luar gubuk, menatap langit. Ia tidak mencari elang emas. Ia hanya merasakan kehadiran sesuatu yang lebih besar dari rasa takutnya. Benih harapan itu kini tertanam lebih dalam, di hati yang retak, namun belum menyerah. Ia menyadari satu hal penting, harapan bukanlah janji bahwa segalanya akan mudah. Harapan adalah keberanian untuk tetap berjalan meski jalan tetap terjal. Dan untuk pertama kalinya, Maria merasa mampu melakukannya. Hari-hari setelah itu berjalan lebih berat daripada sebelumnya, seolah hidup ingin menguji seberapa kuat benih harapan yang baru tumbuh di hati Maryam. Pagi datang tanpa keceriaan, dan malam pergi tanpa membawa kelegaan. Ibu Sulis semakin sering terbatuk, tubuhnya kian lemah, dan wajahnya semakin pucat. Maryam bisa melihat perubahan itu dengan jelas, meski ia berusaha menyangkalnya setiap kali perasaan takut menyusup ke dadanya. Pagi itu, Maryam terbangun oleh suara batuk yang lebih keras dari biasanya. Ia segera duduk dan menghampiri ibunya. Ibu Sulis berusaha tersenyum, namun napasnya terputus-putus. "Bu, aku akan ke hutan nanti saja," kata Maryam cemas. "Aku ingin menemani ibu." Ibu Sulis menggeleng pelan. "Pergilah, Yam. Kita masih perlu makan." Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada hinaan pasar manapun. Maria mengangguk dengan berat hati. Ia menyiapkan air, merapikan selimut ibunya, lalu menggenggam tangan renta itu sejenak. "Tunggulah aku," bisiknya. Ibu Sulis mengangguk, matanya terpejam lemah. Maria melangkah keluar dengan dada yang terasa sesak. Setiap langkah menjauh dari gubuk terasa seperti pengkhianatan kecil.
namun ia tahu ia tidak punya pilihan. Hidup tidak pernah memberinya ruang untuk memilih dengan tenang. Di hutan, Maryam berjalan tanpa fokus. Tangannya memetik buah, namun pikirannya tertinggal di gubuk. Setiap batuk yang ia bayangkan, setiap napas ibunya yang terengah, membuat jantungnya berdegup lebih cepat. "Aku harus kuat," gumamnya. "Aku tidak boleh runtuh sekarang." Namun kekuatan itu terasa rapuh. Ketika keranjangnya hampir penuh, kakinya gemetar, dan air mata jatuh tanpa suara. Ia duduk di tanah, memeluk keranjang seolah itu satu-satunya pegangan. "Kenapa sekarang?" bisiknya lirih. "Kenapa saat aku mulai berharap?" Ia teringat tatapan elang emas, ketenangan, keteguhan, janji yang tak terucap. Namun hari ini, ingatan itu terasa jauh. Harapan yang kemarin menghangatkan dada, kini seperti cahaya kecil yang hampir padam tertiup angin. Maria memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam. Ia tidak meminta keajaiban. Ia hanya meminta kekuatan untuk melewati hari ini. Ketika ia kembali ke gubuk, matahari sudah tinggi. Ibu Sulis terbaring dengan mata terpejam, napasnya berat. Maryam berlutut di sampingnya, menggenggam tangannya. "Bu, aku pulang," katanya pelan. Ibu Sulis membuka mata perlahan. "Kau di sini?" ucapnya lirih. Maryam mengangguk, air matanya jatuh ke punggung tangan ibunya. "Aku di sini." Hari-hari berikutnya menjadi kabur. Maryam jarang ke pasar, hanya menjual sekadarnya. Uang semakin menipis, makanan semakin sederhana. Namun Maryam tidak mengeluh. Ia duduk di samping ibunya, membacakan doa-doa yang pernah ia dengar sejak kecil, meski ia sendiri tidak tahu apakah kata-kata itu benar-benar sampai. Suatu malam, ketika hujan turun perlahan, Ibu Sulis menggenggam tangan Maryam dengan sisa kekuatannya. "Yam," katanya, suaranya nyaris tak terdengar. "Apakah kau masih takut?" Maryam menggeleng, meski air mata terus mengalir. "Aku takut kehilangan ibu." Ibu Sulis tersenyum lemah. "Aku tidak pernah benar-benar pergi selama kau tetap berjalan." Kata-kata itu menetap di hati Maryam, menancap dalam. Ia mengangguk, mencium tangan ibunya, lalu memeluknya erat. Malam itu, Maryam tidak tidur. Ia duduk di samping ibunya, mendengarkan setiap napas, setiap desah kecil. Di luar, hujan berhenti, menyisakan keheningan yang berat. Maryam menatap langit dari celah atap gubuk, mencari tanda, mencari penguatan. Dan untuk pertama kalinya sejak pertemuan itu, ia berdoa bukan dengan putus asa, melainkan dengan pasrah. "Jika aku harus diuji," bisiknya, "aku akan bertahan." Menjelang pagi, napas Ibu Sulis mulai teratur kembali. Tidak kuat, namun stabil. Maryam menghela napas panjang, kelelahan menyergapnya. Ia menyadari bahwa ujian ini belum berakhir. Namun ia juga menyadari sesuatu yang baru. Ia tidak lagi sendirian menghadapi ketakutan. Benih harapan itu mungkin terinjak, mungkin hampir patah, namun ia belum mati. Dan Maryam berjanji pada dirinya sendiri, apapun yang terjadi setelah ini, ia akan terus melangkah. Karena sebelum cahaya datang, ujian memang selalu lebih dulu menyapa. Hari itu terasa berbeda sejak fajar menyingsing. Maryam terbangun oleh sinar matahari yang menembus celah atap gubuk, memantul di wajahnya dengan hangat. Udara pagi terasa segar, menembus setiap pori kulitnya yang lelah. Ia duduk di tepi tempat tidur, menatap Ibu Sulis yang masih terlelap. Napas ibunya lebih stabil hari ini. Kesehatannya belum pulih sepenuhnya, namun Maryam merasa ada perubahan kecil,
sebuah cahaya kecil yang hadir di tengah kelelahan mereka. Maryam menyiapkan sarapan sederhana, air panas, dan beberapa potong buah. Ia menatap makanan seadanya itu, lalu tersenyum sendiri. Dulu, makanan sederhana akan terasa pahit dan menekan hati, tapi pagi ini rasanya berbeda. Rasanya hangat, rasanya memberi kehidupan. "Yam," suara Ibu Suli serak ketika membuka mata. "Kau sudah bangun?" "Sudah, Bu," jawab Maryam sambil menyodorkan secangkir air hangat. "Tidur cukup, Bu?" Ibu Sulis tersenyum tipis. "Cukup." "Kau?" Maryam mengangguk. "Aku merasa siap menghadapi hari ini." Kata-kata itu keluar begitu saja, tanpa direncanakan, namun Maryam sendiri terkejut dengan kejujuran itu. Selama bertahun-tahun, ia selalu merasa lemah dan tidak siap menghadapi apapun. Kini, ada keyakinan kecil di dadanya yang berbisik, "Aku mampu." Setelah sarapan, Maryam pergi ke hutan. Langkahnya lebih mantap, lebih ringan daripada biasanya. Keranjang masih setengah kosong, karena ia tidak terlalu fokus pada jumlah buah yang dikumpulkan. Hari ini, hutan terasa lebih hidup. Angin berdesir, daun-daun bergetar lembut, dan burung-burung bersahutan. Maryam tersenyum, merasakan kehangatan yang tidak ia rasakan sebelumnya. Tiba-tiba, di celah pepohonan, ia melihat bayangan emas yang familiar. Elang emas itu muncul kembali, tetapi kali ini berbeda. Ia tidak melayang jauh di atas, menatap Maryam dengan tatapan yang dalam. Ia menukik perlahan, hinggap di sebuah dahan rendah. Maryam terpana, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. "Elang," bisiknya, suara penuh rasa takjub. Elang itu menatap Maryam, seakan mengundang. Ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuat Maryam mengerti. Tidak ada ketakutan, tidak ada keraguan, hanya keteguhan dan kehangatan. Maryam merasa seolah elang itu berkata, "Kau telah melewati ujianmu. Kau masih berjalan." Maryam menunduk, air mata mengalir pelan. Ia tersadar bahwa selama ini, harapan tidak datang begitu saja. Harapan adalah perjalanan panjang, penuh kesakitan dan ketakutan, namun setiap langkah membawa cahaya kecil. Dan cahaya itu kini menyala di dalam dirinya. Ia mengumpulkan keranjang dan berjalan pulang perlahan. Di tengah perjalanan, ia menyadari sesuatu yang besar. Ia tidak lagi hidup untuk hanya bertahan, tetapi untuk bergerak maju. Untuk dirinya, untuk ibunya, dan untuk mimpi yang selama ini terkubur. Ketika sampai di gubuk, ia menemukan Ibu Sulis duduk di tepi pintu, menatap matahari senja yang perlahan turun ke ufuk. Maryam duduk di sampingnya, menggenggam tangan ibunya. "Lihat, Yam," kata Ibu Sulis dengan suara lirih namun hangat. "Hari ini langit tampak berbeda." Maryam mengamati matahari yang memancarkan cahaya keemasan, menyinari pepohonan, tanah, dan rumah bambu mereka. Ia merasakan keajaiban kecil yang hadir setiap hari namun sering tak terlihat. Cahaya yang lahir dari kesabaran, dari keteguhan hati, dari keberanian untuk tetap berharap. "Iya, Bu," jawab Maryam. "Hari ini berbeda." Ibu Sulis menatap anaknya dengan mata penuh kasih. "Aku bangga padamu, Yam. Kau telah belajar berjalan meski tanpa pegangan. Kau telah menemukan kekuatanmu sendiri." Maryam tersenyum. Hatinya terasa hangat, penuh, dan ringan sekaligus. Ia menatap ufuk senja, dan dalam cahaya itu, ia melihat bayangan samar elang emas melayang di kejauhan. Kali ini, tidak ada ketakutan, tidak ada keraguan, hanya kebahagiaan dan keteguhan. "Terima kasih,
bisiknya pada langit. Untuk semua yang telah kau ajarkan. Ibu Sulis menggenggam tangan Maryam lebih erat. Yam, cahaya itu bukan hanya di langit, tapi di dalam dirimu. Jangan pernah lupakan itu. Maryam menunduk, merasakan kehangatan yang meresap hingga ke tulang. Ia menyadari, perjalanan hidupnya tidak lagi sekadar tentang bertahan, tetapi tentang melangkah dengan hati yang penuh harapan. Dan di ufuk senja itu, cahaya tak hanya terpancar dari matahari, tetapi dari dirinya sendiri, cahaya yang akan membimbingnya menapaki hari-hari berikutnya. Malam itu, Maryam tidur dengan hati tenang. Ia tahu bahwa hidup tidak selalu mudah, namun ia juga tahu sesuatu yang penting. Kekuatan sejati lahir dari keberanian untuk tetap berharap meski segala sesuatu tanpa rapuh. Dan dalam tidur yang nyenyak itu, Maryam tersenyum. Harapan yang ia temukan kini bukan lagi sebuah bayangan, melainkan sebuah cahaya yang nyata. Cahaya yang akan selalu menemaninya dalam perjalanan panjang yang masih menunggu. Pagi itu Maryam terbangun dengan rasa damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Udara pagi terasa ringan, segar, dan hangat, seolah menuntunnya untuk membuka hari baru dengan hati terbuka. Ia menatap Ibu Sulis yang masih terlelap, tersenyum tipis. Meski tubuh ibunya masih rapuh, ada ketenangan di wajahnya, ketenangan yang menular ke Maryam. Hari ini bukan hari biasa. Maryam merasakan getaran halus dalam dadanya, sebuah dorongan yang tidak ia pahami sepenuhnya, namun jelas memanggilnya untuk bergerak. Ia menyadari bahwa perjalanan panjangnya selama ini, penuh dengan air mata, rasa takut, dan perjuangan, kini sampai pada satu titik penting. Titik di mana ia harus memilih untuk melangkah lebih jauh daripada yang pernah ia lakukan. Setelah menyiapkan sarapan sederhana, Maryam keluar dari gubuk. Hutan menyambutnya dengan kesunyian yang berbeda. Tidak ada angin yang mengguncang dedaunan, tidak ada suara burung yang ramai. Namun cahaya matahari menembus pepohonan dengan cara yang lembut, memantul di tanah, menciptakan kilauan yang menenangkan. Dan di atas sana, seperti hadiah dari langit, elang emas muncul lagi. Kali ini ia tidak melayang jauh, tetapi mendekat dengan anggun, hinggap di sebuah dahan rendah yang menghadap Maryam. Tubuhnya berkilau, bulunya memantulkan cahaya pagi, dan tatapannya begitu dalam, seakan menunggu jawaban dari hati Maryam. Maryam menatap makhluk itu dengan mata yang terbuka lebar. Air matanya jatuh, bukan karena takut, tetapi karena ia mengerti sesuatu yang penting. Elang emas bukan sekadar hewan, ia adalah simbol harapan, keberanian, dan transformasi, sesuatu yang kini hadir di dalam dirinya sendiri. Elang, aku mengerti, bisiknya pelan. Aku tidak lagi takut. Elang itu mengepakkan sayapnya, menciptakan hembusan angin yang lembut namun kuat. Maryam merasakan dorongan halus yang menyelimuti seluruh tubuhnya, seolah elang itu menuntunnya untuk percaya pada dirinya sendiri. Ia menarik napas dalam, menatap langit yang cerah, dan untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar bebas. Tiba-tiba, sebuah perasaan luar biasa menyelimuti Maryam. Ia merasa ringan, seolah beban yang selama ini ia pikul perlahan terangkat. Tanpa sadar, ia mengangkat tangannya, mengikuti gerakan elang emas yang mulai terbang dari dahan. Ia menatapnya, dan dalam hati ia tahu, ini adalah saatnya untuk percaya bahwa hidupnya akan berubah, bahwa harapan yang ia pelihara selama ini kini siap menuntunnya ke masa depan. Maryam tersenyum, air mata masih mengalir, namun kali ini ada kehangatan yang membakar dari dalam. Ia menunduk, memandang ke arah gubuk bambu. Ibu Sulis berdiri di pintu, menatap anaknya dengan mata berbinar, seolah mengetahui apa yang sedang terjadi. "Kau siap, Yam?" tanya Ibu Sulis, suara lembut namun penuh keyakinan. Maryam mengangguk. "Aku siap, Bu."
Aku akan terus melangkah, tidak peduli seberapa berat jalannya. Ibu Sulis tersenyum, menatap anaknya dengan penuh kasih sayang. Ingatlah, cahaya itu selalu ada di dalam dirimu. Jangan pernah lupakan itu. Maria menatap langit, melihat elang emas melayang tinggi. Ia menutup mata sejenak, menarik napas dalam, dan ketika ia membuka mata, ia merasa seluruh dunia seakan memberinya kesempatan baru. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi ia tahu satu hal, ia tidak lagi takut untuk menghadapi hidup. Dengan langkah mantap, Maryam berjalan keluar dari gubuk, menuju hutan yang kini terasa lebih ramah. Angin menyentuh wajahnya, dedaunan bergesekan di sekitarnya, dan burung-burung mulai bersahutan. Ia tersenyum, menatap langit, dan di kejauhan, elang emas terbang bersama angin, simbol dari kebebasan dan harapan yang kini ia miliki. Di dalam hatinya, Maryam tahu bahwa pertemuan itu bukan sekadar kebetulan. Elang emas adalah pengingat bahwa hidup selalu memberi tanda, selalu memberi harapan, bahkan di saat-saat tergelap sekalipun. Dan hari itu, di bawah cahaya pagi yang hangat, Maria merasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang magis, indah, dan penuh makna. Ia melangkah lebih jauh ke hutan. Setiap langkah terasa ringan, setiap napas terasa penuh. Masa depan mungkin masih penuh tantangan, namun Maryam tidak lagi berjalan dengan rasa takut. Ia berjalan dengan keberanian, dengan hati yang penuh cahaya, dan dengan harapan yang tak pernah padam. Elang emas terbang tinggi di langit, bayangannya memantul di pepohonan, seakan menuntun Maryam. Ia tersenyum, menyadari bahwa kini hidupnya benar-benar dimulai. Dan dalam cahaya pagi itu, Maria menemukan jawaban dari semua doa, air mata, dan perjuangan, bahwa transformasi sejati lahir dari keberanian untuk tetap berharap, dan dari hati yang tak pernah menyerah. Maria menatap langit, mengangkat tangannya seolah ingin menyentuh cahaya, dan untuk pertama kalinya, ia merasa seutuhnya hidup.